Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama datang di hadapan hadirat Tuhan. Kita membawa setiap kerinduan kita kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita mau sama-sama menyembah Dia. Kita mau angkat pujian penyembahan kita. Engkau ada bersamaku Tuhan. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
Ya Yesus. Amin. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Layak ditinggikan. Ya Yesus. Kami menyembah. Ya Yesus. Terpujilah namamu. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau angkat pujian kita hanya Kau Tuhan, penolong Tuhan. Amin. Hanya Kau Tuhan penolongku. Amin. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi katakan, kuasa-Mu terlebih besar, terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat
segera terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, ya Yesus. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Glory, glory. Penolong kami yang Terima tak pernah kasih terlambat. Tuhan, terima kasih Bapa. Ini rindu kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Sembah Kau dengan terpuji. Layakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Mari saudara, kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita sama-sama katakan, Bapa Kau setia. Amin. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Selagi katakan, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancar
pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi lagi katakan ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan untuk membawa setiap hati kami. Kami rindu akan lawatan Tuhan, kami rindu akan jamahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melangkah ke hari yang baru, kiranya Tuhan sucikan, kuduskan setiap hati dan pikiran kami ya Bapa. Layakkan setiap kami Tuhan untuk boleh terus datang kepada Engkau, untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami terus bersatu hati berdoa Tuhan buat setiap pelayan-Mu Tuhan yang ada, pelayanan-Mu di tempat ini, khususnya gereja GPDI Philadelphia Ambulu Tuhan. Kami terus Tuhan berdoa untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Kalau masih boleh ada sampai saat ini, semua karena kemurahan-Mu, semua karena pertolongan Tuhan yang begitu nyata di tengah-tengah pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, biarlah Tuhan melawat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan boleh terus memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada, sehingga mereka boleh tetap setia kepada Engkau Tuhan, setia untuk terus mengiring Engkau, untuk melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati mereka dalam setiap usaha mereka, dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan, yang boleh turut campur tangan, baik itu dalam setiap pergumulan jemaat-jemaat Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang turut campur tangan dalam setiap apa yang menjadi kerinduan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan yang boleh menyertai setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah mereka boleh tetap memiliki iman percaya akan Engkau. Dan kami yakin dan percaya Engkaulah satu-satunya juru selamat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga terus berdoa untuk setiap wadah-wadah yang ada, baik itu kaum wanita, kaum pria, pemuda, remaja, bahkan sekolah minggu yang ada Tuhan. Kami tidak henti-hentinya Tuhan untuk bersatu hati berdoa buat setiap wadah ini Tuhan. Biarlah melalui
Setiap wadah yang ini Tuhan, kami yakin dan percaya kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau, lebih mengenal Engkau lagi Tuhan, dan kami boleh tetap memiliki iman percaya yang lebih sungguh kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kalau pada pagi hari ini sebelum kami melangkah ke hari yang baru, kami mau Tuhan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang boleh terus menjadi kekuatan dalam setiap hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila Roh Kudus-Mu Tuhan boleh mengurapi hamba-Mu, sehingga apa yang boleh diperkatakan hamba-Mu itu semuanya berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara. Selamat pagi. Boleh kita bersama-sama di pagi hari ini merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya minta maaf kemarin ya, saya menyebutkan salah tanggal, salah waktu di pengumuman di akhir doa. Saya katakan jam 5 sore ya. Saya ralat Bapak Saudara, tetap masih jam 5 pagi karena ini namanya doa pagi ya, bukan doa sore. Jadi kita sama-sama masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, tentunya di dalam kitab Amsal ya Bapak Saudara. Seperti biasa, kalau kita akan urut mulai dari Amsal terlebih dahulu, baru nanti kita akan mulai dari Kejadian sampai yang ke Wahyu. Dan awal-awal ini saya akan masuk dengan satu perikop demi perikop. Ya, kalau kemarin kita sama-sama sudah bahas di Amsal pasal yang kedua, karena satu pasal itu isinya satu perikop, kita bahas semua. Lalu kita akan masuk di pasal yang ketiga, ya masih tetap sama di pasal yang ketiga, tapi saya akan bagi menjadi dua bagian meskipun tidak ada perikop sampai ayat yang ke-22. Lalu besok kita akan bahas ayat 23 sampai yang ke-35. Kita akan baca bersama-sama Bapak Saudara boleh siapkan Alkitab kembali. Saya tunggu. Mungkin kita akan melihat bersama-sama di kitab Amsal ini di pasal ketiga ayat pertama hingga yang ke-22. Ya, kita baca bersama-sama dengan perikop berkat dari hikmat. 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Janganlah engkau itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditatapannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra yang raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauhi dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Sampai di situ Bapak Saudara. Luar biasa Bapak Saudara. Kalau pada kesempatan pagi hari ini kita simak sama-sama satu hal yang luar biasa tentang hikmat, yaitu berkat dari hikmat.
Bapak Saudara, tentunya hikmat tidak akan hanya sebuah peringatan-peringatan semata, tetapi ada satu keuntungan di mana ketika kita memiliki hikmat. Ya, tentunya hikmat dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi tentunya sangat penting, saya ulang-ulang terus ya Bapak Saudara dari hari lepas hari, bahwa penting sekali membaca kebenaran firman Tuhan. Ya. Kenapa saya buat doa pagi ini juga tentunya supaya kita sama-sama belajar untuk rajin menyempatkan waktu membaca, menyelidiki, kita melihat lebih detail kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya baca untuk khatam, untuk selesai ya. Kalau saya dulu masih mula-mula, wah saya baca sehari bisa 10-15 pasal Bapak Saudara. Tujuannya hanya khatam. Saya katakan percuma kalau misalnya Bapak Saudara belajar tanpa memahami dan mempraktekkan. Sehingga sangat penting di sini kita sama-sama perlahan-lahan melihat kebenaran firman Tuhan, dan ini sangat luar biasa ya. Biasanya ayat ini saya pakai untuk ayat ulang tahun Bapak Saudara, karena ini berkat sangat luar biasa untuk setiap anak-anak, orang tua, bahkan siapapun, segala kalangan, bahwa ada berkat di dalam hikmat akan kebenaran firman Tuhan. Ya, jelas dikatakan di ayat pertama, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaran dan biarlah hatimu melihara perintahku. Bicara tentang kebenaran firman Tuhan di dalam hati kita, karena itu yang membuat kita panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ya, Tuhan akan memberikan hal-hal yang baik ya dalam kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh memelihara kebenaran firman Tuhan dalam hati. Ya, janganlah kiranya kasih setia dan setia meninggalkan kau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Itu betapa pentingnya kasih karunia dan kasih setia Allah dalam kehidupan kita. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, Bapak Saudara. Baik situasi kita buruk, situasi kita tidak mengenakan, ya, kita lemah mungkin dan lain sebagainya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ya, jangan meninggalkan kebenaran firman Tuhan itu dikalungkan di leher kita, dalam loh hati kita, karena supaya kita menerima kasih, penghargaan dalam pandangan Allah, tidak cukup di dalam pandangan Allah tetapi juga di pandangan manusia, dikatakan di ayat 4. Ya, kita harus tetap percaya, di ayat 5 katakan, pada Tuhan segenap hati, jangan bersandar pada pemikiran kita sendiri. Banyak sekali dari kita ketika kita sudah ahli, sudah terbiasa dengan satu hal, Bapak Saudara, kita lupa menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Saudara ingat cerita soal murid-murid Yesus ketika mereka adalah pelaut ya Bapak Saudara, mereka membiarkan Yesus tidur. Seakan-akan mereka bisa. Kenapa? Ya memang luar biasa, dia ahli. Mereka itu ahli Bapak Saudara dalam perlautan. Tapi siapa sangka mereka membiarkan Yesus tidur di belakang. Ya, jangan sekali-kali mentang-mentang kita udah berpuluh-puluh tahun dalam kehidupan, misalnya pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan di gereja, jangan sekali-kali membiarkan Tuhan tertidur, Pak Saudara. Jangan sekali-kali kita nggak percaya sama Tuhan, kita bersandar pada pengertian, pemahaman kita sendiri, kita nggak baca kebenaran firman Tuhan. Itu yang membelokkan kita. Ya, kita harus akui dalam segala laku kita, meluruskan jalan kita. Hikmat itu juga memampukan kita untuk hidup benar. Hidup benar itu susah, iya susah. Tapi bersama firman, bersama rohnya, kita akan bersama menuju satu hal yang indah, Bapak Saudara. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya. Ketika kita menganggap diri kita bijak di ayat 7, kita nggak takut akan Tuhan, kita nggak bisa disembuhkan. Tetapi ketika kita menganggap diri kita itu merendahkan, ketika kita datang pada Tuhan merendahkan diri, ya, di hadapan Tuhan dan mau berserah, mau takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, itu hal-hal yang membuat kita disembuhkan, disegarkan setiap hidup kita. Kalau sudah ada yang letih, lesu, berbeban berat, Bapak Saudara bosan dengan kehidupan, kok saya gini-gini aja ya, datang sama Tuhan, baca kebenaran firman Tuhan, mau pagi, malam, siang, di waktu-waktu senggang Bapak Saudara, itu yang menyembuhkan dan menyegarkan Bapak Saudara.
Bahkan ketika kita memuliakan Tuhan dengan harta kita dan hasil pertama dari segala penghasilan kita, maka lumbung-lumbung kita akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahan akan meluap dengan air buah anggur. Saya katakan ini bukan kayak ya saya memberi Tuhan, Tuhan beri saya lebih. Sogok, Pak Saudara, bukan. Saya boleh katakan ini bicara tentang hati yang bersyukur. Ya, ketika kita hidup dalam pekerjaan, kita memiliki hati yang bersyukur. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam harta kita. Saya katakan material, non material juga. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh. Tapi Dia akan memberkati kita, mencukupkan kita, memberikan segala sesuatu untuk kita yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu Bapak Saudara. Lalu ayat 11, jangan menolak didikan Tuhan, jangan bosan akan peringatannya. Jangan sampai ketika tiba-tiba kita terima ayat kebenaran firman Tuhan yang menegur kebiasaan buruk kita, menegur dosa-dosa kita. Kita marah, kita gak suka, akhirnya kita jauh daripada Tuhan. Banyak sekarang di luar sana orang yang bertemu sama orang yang gak baik di gereja, mereka keluar dari gereja, rugi Bapak Saudara. Ya. Karena apa? Kadangkala orang lain yang kita tidak sukain menjadikan itu adalah didikan Tuhan untuk kita, supaya kita sabar, supaya kita mengampuni, supaya kita belajar untuk mengampuni, belajar mengasihi. Bukan marah lari lalu nggak ke gereja lagi, lebih parah Pak Saudara. Ini hikmat daripada Tuhan. Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Sehingga ketika kita dididik sama Tuhan, kita dipertemukan orang-orang yang gak seneng, gak ngenai. Itu bukan berarti Tuhan jahat sama kita atau Tuhan main-main sama kita. Tidak, justru Dia sayang sama kita, supaya Dia rindu mengubahkan kita melalui orang lain. Seperti itu Bapak Saudara. Memberi ajaran seperti seorang ayah kepada anak. Ya, ketika kita mendapat hikmat, kita berbahagia. Memperoleh kepandaian kita, keuntungannya melebihi perak. Bapak Saudara, perak bisa dicari, tetapi hikmat tidak sembarang bisa kita dapat. Ya, harta kita bisa cari, tetapi nilainya tidak sehebat, sebaik nilai dari hikmat. Itulah kehebatan hikmat. Ya, ia lebih berharga dari permata. Ya, apapun yang kita punya tidak bisa menyamai hikmat. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bicara tentang ketika kita memiliki hikmat, kita ada punya kesempatan untuk memiliki hal-hal ini Pak Saudara. Jalannya kita dipenuhi bahagia, jalannya sejahtera, menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Tidak hanya diberkati, tapi kita juga jadi berkati. Ayat 18, menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapnya kan langit, dan seterusnya dan seterusnya. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Puji nama Tuhan. Hikmat bagi orang percaya adalah satu hal yang penting. Ketika kita takut akan Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberikan hikmat yang daripada Tuhan untuk siap kita menjalani hidup dengan baik, sejahtera, indah, penuh dengan berkat-berkat. Tadi sudah saya bahas, Saudara. Sehingga mari kita sama-sama jangan jauhi kebenaran firman Tuhan. Jangan jemu-jemu, jangan bosan, Saudara. Karena firman itu yang terus akan hidup di dalam kita seperti air yang mengalir, ya, terus menerus itu membahasai hidup kita, menyegarkan hidup kita, sehingga kita dapat menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan dan memiliki lifestyle atau gaya hidup kerajaan surga di bumi. Kita dapat membawa kerajaan surga di dalam keluarga kita, kerajaan surga dalam pekerjaan kita, kerajaan surga dalam apapun yang kita kerjakan, Bapak Saudara. Dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, kita sama-sama akan bersatu dalam doa dan tutup doa pagi pada kesempatan pagi hari ini.
Ucap syukur Tuhan pada kesempatan pagi yang indah ini kami boleh bersama-sama memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, membaca bagaimana berkat Tuhan melimpah atas kami ketika kami berserah pada Tuhan. Kami rindu hikmat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami, sehingga jalan kami penuh dengan kebenaran, jalan kami penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pergumulan anak-anak Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu bekerja, menyembuhkan, memulihkan. Engkau yang menyegarkan tulang-tulang anak-anak-Mu, sehingga mereka dapat bersaksi bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk setiap jemaat yang dalam pergumulan keluarga mereka, pergumulan-pergumulan yang mereka tak bisa katakan, bahkan di balik senyuman mereka mungkin ada tangisan yang begitu deras. Engkau yang melihat kedalaman hati mereka, karena Engkau ada buat hati anak-anak Tuhan yang berhati hancur, dan Engkau yang menampung setiap tetesan air mata mereka. Engkau melindungi, Engkau menolong, menyertai, dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan yang memberikan jalan. Baik orang boleh menutup jalan kami, tetapi Engkau yang membuka jalan kami, sehingga tidak ada satupun yang dapat menutup jalan kami. Baik banyak orang yang mau menjatuhkan kami, tapi ketika Tuhan mengangkat kami, tak ada seorang pun yang mampu menurunkan kami. Terima kasih Tuhan punya Allah yang dahsyat, hebat, perkasa dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin sedang lelah, capek dengan hidup yang sangat sibuk, hidup yang penuh dengan masalah. Kiranya Tuhan memberikan kesegaran, damai sejahtera, sukacita baru yang daripada Allah Bapa itu tercurah dalam kehidupan mereka, sehingga setiap jemaat Tuhan dapat boleh dipulihkan lebih cepat, dibangkitkan lebih kuat, menjadi hormat kemuliaan nama-Mu. Di tahun 2023 ini kami benar-benar boleh menjadi pribadi yang mempermuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh, baik melayani keluarga, di dalam pekerjaan kami juga mau melayani, dan di dalam setiap aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur juga buat seluruh hari yang baru ini. Kami mau serahkan melangkah bersama Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat ketemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.